Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adindra Saputra Rahab dengan NIM C14012310113 akan mendeskripsikan tentang materi praktikum yaitu hipofisasi dan induksi pemijahan. Hipofisasi merupakan hormon atau zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang berada pada peredaran darah dan mempengaruhi jaringan secara spesifik. Berdasarkan tempatnya, hormon dibagi menjadi dua, hormon umum dan hormon lokal. Hormon umum merupakan zat kimia organik yang terbuat oleh kelenjar endokrin dan dihasilkan oleh sel yang normal dan sehat. Sedangkan hormon lokal disekresikan di ujung dan bekerjanya di situ atau di sel tetangganya. Selain itu, ada juga hormon reproduksi. Biasanya itu diproduksi pada kelenjar hipofisa. Kelenjar hipofisa atau pituitari terletak pada bagian otak sebelah depan atau disebut dengan infundibulum. Kelenjar hipofisa terdiri atas 4 bagian, yaitu pars tubularis, pars anterior, pars intermedius, dan nefrosis. Kelenjar hipofisa sendiri menghasilkan berbagai macam hormon. Hormon yang antara lain growth hormone, adrenocorticotropic hormone, dan gonadotropin hormone, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Hipofisasi atau induced breeding adalah teknik yang digunakan untuk mengembangbiakkan jenis ikan bernilai ekonomi tinggi yang umumnya tidak dapat berkembang biak secara alami dalam lingkungan yang terbatas. Langkah-langkah untuk praktikumnya di mana diantaranya yang pertama kali yaitu dilakukan penyuntikan. Setelah itu dilakukan pemotongan bagian kepala dari ikan. Setelah badan dan kepala ikan berpisah, untuk kepalanya dicari bagian yang lunak dan menggunakan sudip ataupun pinset mencari bagian hipofisanya, lalu diambil menggunakan pinset. Dan bentuknya itu berwarna putih dan agak keras ataupun seperti batu kecil. Sekian untuk materi hipofisa dan induksi pemijahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
pada materi seks reversal dan pengecekan kelamin melalui metode asetilkarmin. Seks reversal merupakan teknik untuk mengubah jenis kelamin secara buatan dari jantan ke betina pada ikan ataupun sebaliknya. Seks reversal memiliki teknik pembalikan jenis kelamin pada saat diferensiasi kelamin, yaitu pada saat otak dan embrio yang masih berada pada keadaan bipotensial, dan pembentukan kelamin secara fenotip. Salah satu tekniknya diantaranya yaitu memberikan hormon steroid pada fase labil kelamin pada beberapa jenis ikan seperti ikan jenis Telos gonocoristic. Salah satu ikan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ikan nila ataupun ikan lainnya. Selain seks reversal, teknik salah satunya itu pengecekan kelamin melalui metode asetilkarmin. Teknik ini menggunakan pewarnaan gonad yaitu larutan asetilkarmin yang akan mewarnai gonad dan akan dilakukan pemeriksaan pada mikroskop. Untuk ukuran ikan yang digunakan sendiri yaitu ukuran yang masih dalam usia benih yang berumur 7 atau sampai 10 hari. Untuk pengecekan kelamin yaitu dilakukan pembedahan pada ikan dan bagian gonadnya yaitu diambil lalu dicacah dan diletakkan pada kaca preparat. Setelah itu diberi pewarna asetilkarmin lalu dilakukan pengamatan pada mikroskop. Pengambilannya sendiri itu menggunakan alat pinset, menggunakan tusuk gigi dengan cara mengaitkan bagian gonad ikan yang usia benih pada tusuk gigi. Setelah itu diletakkan pada kaca preparat lalu dicacah dan diberikan pewarna asetilkarmin. Sekian dari materi seks reversal dan pengecekan kelamin dengan metode asetilkarmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materi selanjutnya yaitu preservasi dan pengecekan kualitas sperma. Preservasi ataupun penyimpanan sperma memiliki tujuan untuk mempermudah proses pemanunian antar atau persilangan ras ikan, serta mempercepat program introduksi dan domestikasi ikan liar yang dianggap potensial untuk dibudidayakan. Selain itu, tujuannya meliputi pengendalian keterbatasan pada induk jantan dan memungkinkan terjadinya pembuahan meskipun kematangan gonad antar induk dan betina tidak selalu bersamaan. Untuk ikan yang digunakan sendiri yaitu adalah ikan mas dengan alat-alat dengan siring, mikrotub, falcon atau tabung falcon, mikropipet, tusuk gigi, kaca preparat, hematokrit, hematosimeter, stopwatch, penggaris, dan bahannya ikan jantan matang gonad, larutan fisiologis, aquades, dan air. Hal yang pertama dilakukan yaitu pengambilan sperma dari jantan, di mana bagian bawah yaitu ataupun lubang urogenitalnya itu dibasahi menggunakan larutan fisiologis, lalu dilakukan stripping dan juga pengambilan sperma menggunakan siring. Setelah itu sperma akan dimasukkan kepada mikrotub lalu dicampurkan dengan larutan fisiologis dengan rasio 1:2. Setelah itu sperma disimpan pada suhu kurang lebih 4 derajat Celcius selama 24 atau 72 jam pada praktikum yang seharusnya. Tetapi pada pengujian ini cukup dengan mengujikan uji motilitasnya, yaitu melakukan pengamatan dengan mikroskop. Selanjutnya langkah pengecekan kualitas sperma, yaitu pertama uji motilitas sperma menggunakan objek gelas dan sperma diamati pada mikroskop dengan perbesaran 400 dan dinilai motilitasnya. Kedua, uji viabilitas menggunakan pewarnaan eosin negrosin. Pewarnaan ini agar dapat membedakan sperma yang hidup dan mati. Dan dilakukan perhitungan, dan untuk motilitas juga sama dilakukan perhitungan. Kedua, uji spermatokrit, yaitu sperma digabungkan atau dimasukkan pada tabung mikrohematokrit hingga mencapai 4/5 bagian. Setelah itu ujung tabung disumbat menggunakan kristosil ataupun plastisin. Setelah itu tabung hematokrit disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 8000 rpm. Setelah itu dilakukan perhitungan. Sekian materi praktikum dari preservasi sperma dan uji kualitas sperma pada ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.